Beberapa bulan lalu kan, sekitar 6 bulan yang lalu ada pernyataan dari Menteri Agama yang bilang bahwa kasus kekerasan seksual di pesantren itu dilebih-lebihkan. Nah, hari ini kita sedang menyaksikan lagi bagaimana kekerasan seksual lewat penyelewengan kekuasaan ini masih menjadi benalu dalam institusi pendidikan agama. Kali ini kejadiannya di Pati, Jawa Tengah. Ratusan warga bersama GP Ansor dan Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi mendatangi Pondok Pesantren Dolokusumo di Desa Tlogosari. Mereka menggelar aksi besar-besaran, membentangkan spanduk kecaman dan menuntut agar pengasuh Ponpes yang dikenal dengan panggilan Kiai Ashari atau kadang media bilangnya inisial AS, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu agar segera ditahan. Bayangin ya, sejak kasus ini mulai dilaporkan pada tahun 2024, dari yang awalnya korban itu terkuak ada beberapa korban, kini jumlah korban yang diperkirakan mencapai 30-50 orang, walaupun belum semuanya resmi melaporkan ke kepolisian. Bahkan dalam aksi demo ada seorang mantan santri yang menceritakan bagaimana dia pernah menjadi korban kekerasan seksual ketika dulu masih menjadi santri. Dari selama 11 tahun. Dari tahun 2008, Edi Sajari setiap hari orangnya itu tidurnya nggak pernah sama istrinya. Banyak sekali kalau salaman sama santri-santrinya itu dicium pipi kanan kiri, batuk. Lambenya juga dicium lambene. Dan ini mengkonfirmasi temuan-temuan bahwa korban anak itu punya tendensi untuk menceritakan kekerasan seksual ketika sudah dewasa, dan merupakan pola yang umum juga ya. Jumlah korban aslinya seringnya atau bahkan selalu lebih besar daripada yang mau melapor gitu ya, karena wajar ya, karena waktu masih kecil atau remaja korban belum benar-benar memahami apa yang terjadi pada mereka, dan bisa jadi juga belum punya kapasitas mental atau kapasitas emosional untuk mengadres krisis atau tragedi yang mereka alami. Jadi baru melaporkan ketika sudah dewasa. Dan mayoritas korban adalah santriwati yang banyak diantaranya masih sepantaran kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Sebagian korban berasal dari keluarga kurang mampu dan yatim piatu. Mereka mendapatkan fasilitas pendidikan gratis di sana. Bayangin ya, ada keluarga nggak mampu, nggak bisa menyekolahkan anaknya ke institusi formal karena himpitan biaya, tapi malah dibayar dengan menjadi korban kekerasan seksual. Mereka mengalami penindasan berlapis. Dan peristiwa ini juga menguatkan asumsi pola kekerasan seksual pada anak itu sering terjadi pada anak-anak yang memang rentan secara ekonomi dan sosial. Anak-anak yatim piatu dan dari keluarga nggak mampu itu rentan dieksploitasi orang dewasa yang jahat. Nah, mereka rentan karena usianya masih belia kan. Rentan karena ketergantungan ekonomi, dan rentan karena berada di bawah posisi pelaku yang memegang otoritas. Ya, ini jelas-jelas power abuse yang menjijikan ya, karena nggak ada hal apapun di dunia ini yang bisa menjustifikasi pendidikan gratis yang harus ditukar dengan eksploitasi seksual. Pendidikan yang harusnya merupakan kebutuhan mendasar justru menjadi akar trauma seumur hidup dan dipakai sebagai alat menekan dan mengendalikan korban untuk melancarkan kejahatan seksual. Sehingga ini jadinya merupakan pengkhianatan terhadap fungsi pendidikan itu sendiri. Dan apalagi ini kita yang ngomongin institusi pendidikan Islam. Dan cara-cara lain otoritas pesantren ini juga nggak jauh-jauh dari klaim wakil otoritas tertinggi yang harus dipatuhi dan dihormati. Dalam laporan yang beredar, korban disebut dipanggil pada malam hari melalui WhatsApp untuk menemani tidur. Kalau korban menolak, ada ancaman akan dikeluarkan dari pondok. Kalau ini ada anak yatim piatu nggak mampu, itu keluar dari pondok, mereka mau apa gitu, mereka bisa apa. Dan ini jahat banget karena korban-korban ini mereka nggak punya pilihan yang aman, mereka juga nggak punya wali, nggak punya uang, dan sosok yang harusnya melindungi mereka justru adalah si tersangka. Dan tersangka juga menggunakan modus klaim religius seperti misalnya ngaku-ngaku wali nabi, ngaku-ngaku bisa baca masa depan, dan jika menolak ya korban mungkin bisa merasa durhaka gitu, merasa tidak taat gitu, atau merasa melawan
agamanya sendiri. Dan peristiwa ini menunjukkan bahwa tidak semua institusi pendidikan, bahkan institusi pendidikan agama itu punya cara yang tepat dalam menyaring, dalam membentuk otoritas mana yang pantas mewakili tolak ukur moral dan integritas yang mewakili institusi tersebut. Ketika jabatan agama diberikan tanpa akuntabilitas, tanpa pengawasan, tanpa sistem perlindungan anak, ya jadinya ruang pendidikan itu justru jadi ruang aman buat predator. Kalau kita melihat temuan tentang child sexual abuse di Indonesia, berbagai studi memang menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak itu sering atau konsisten jadi fenomena tersembunyi dan berulang. Salah satu yang bisa jadi penyebab adalah budaya tabu atau stigma soal seks yang bikin korban atau keluarga korban itu memilih diam karena malu. Mereka nggak menuntut, mereka nggak melaporkan karena malu. Dan penelitian juga mencatat bahwa banyak korban yang baru mau cerita setelah mereka dewasa, atau bahkan banyak dari korban kekerasan seksual tuh nggak bicara sama sekali dan nggak akan bicara sama sekali. Dan yang kita lihat bisa jadi itu bongkahan gunung esnya gitu. Bisa jadi masih ada banyak pesantren-pesantren lain yang kejadiannya kayak pesantren di Pati ini gitu. Masalahnya kita nggak tahu gitu, karena pesantren itu institusi yang tertutup gitu, yang terisolir. Riset yang ada itu juga menunjukkan bahwa kemiskinan dan kerentanan ekonomi itu bisa meningkatkan risiko anak mengalami kekerasan seksual. Nah ini kan jelas kelihatan di kasus pondok pesantren Pati ya. Anak-anak dari keluarga miskin dengan akses pendidikan yang terbatas dan bergantung pada lembaga itu jadi rentan dieksploitasi karena bargaining power yang lebih lemah. Coba kalau misalnya mereka punya orang tua yang punya duit, pasti orang tuanya udah kayak pakai lawyer yang mahal gitu untuk menuntut hukuman seberat-beratnya ke kiai itu gitu. Nah terus ya tersangka mikirnya ya ini anak-anak emang mau ngadu siapa gitu. Ya itu jahatnya begitu. Dan menariknya kasus Pati ini juga terasa berbeda karena warga-warganya itu bersama-sama berani mendobrak tabu dan stigma yang mengelilingi kejahatan seksual. Segenap warga dan kelompok ormas agama itu nggak ikut diam. Mereka melakukan aksi demo, mereka mendesak aparat, mereka menuntut akuntabilitas nyata dari pemerintah maupun pihak pesantren. Ya artinya bisa aja kita memecah impunitas pelaku kekerasan seksual di pesantren. Kita bisa loh nggak ngelindungin Pak Kiai gitu. Kita bisa menempatkan posisi tegas untuk tidak memberikan perlindungan bagi pelaku sama sekali. Masalah utamanya mungkin bukan kesulitan menemukan pelakunya ya, tapi yang sering terjadi itu lingkungan itu memilih untuk melindungi pelaku ketika pelakunya itu tokoh agama gitu, atau mereka memilih untuk membela nama institusi. Itu yang sering terjadi gitu. Dan kita mungkin tahu ya bahwa Pati punya rekam jejak yang berani menekan kekuasaan. Tahun lalu warga Pati sempat melakukan gelombang protes besar menuntut bupatinya supaya lengser karena kenaikan PBB yang nggak masuk akal. Mungkin ini juga bisa jadi sinyal bagi para warga di tempat-tempat lain untuk punya keberanian untuk mendesak supaya pihak berwenang itu nggak lambat menangani kasus yang darurat seperti kasus kekerasan seksual ini. Dan tekanan publik yang kayak gini yang mungkin juga yang pada akhirnya mendorong sikap Kementerian Agama untuk bergerak. Kemenak memutuskan menutup sementara penerimaan santri baru pesantren ini selama proses hukum berlangsung, dan pesantren bisa dibuka lagi kalau seluruh persoalan ini sudah selesai dan ada kepastian standar soal sistem pengasuhan, perlindungan anak, dan tata kelola kelembagaan. Ya tanpa ini semua mungkin akan muncul pertanyaan apakah lembaga ini masih aman buat anak-anak atau masih aman enggak gitu. Dan dari keterangan Kementerian Keagamaan mereka juga merekomendasikan supaya tenaga pendidik atau pengasuh pondok yang jadi terduga itu diberhentikan. Pesantren juga diminta untuk menunjuk pengasuh baru yang punya kapasitas, yang punya integritas moral, dan kesiapan untuk menjalankan fungsi pendidikan serta pengasuhan dengan layak. Kalau nggak patuh, Kemenak lokal di Jawa Tengah itu mengusulkan supaya pondok pesantren ini dinonaktifkan tanda daftarnya.
Dari redaksi-redaksi ini ya sebetulnya masih terasa bahwa pemerintah pusat itu seperti belum secara total, belum tegas memberikan konsekuensi hukum yang tegas gitu. Bahasa yang dipakai itu masih berkisar pada meminta, mengusulkan, atau dapat mengusulkan. Jadi bukan hal-hal yang sifatnya berupa keputusan administratif final yang otomatis berlaku. Bahkan ancaman pencabutan atau penonaktifan status lembaga itu juga masih ditempatkan sebagai kemungkinan lanjutan, bukan sanksi yang segera dijalankan. Artinya negara masih berhati-hati, masih terlihat berhati-hati terhadap institusi. Padahal kasus yang muncul itu menyangkut dugaan kekerasan seksual terhadap puluhan anak-anak loh, dan puluhan gitu. Lalu kemudian kapan ketegasan itu akan dipakai gitu? Kenapa hal-hal yang seperti ini tuh tidak ditindak tegas? Karena ketika korban disebut mencapai puluhan orang dan mayoritas anak-anak berasal dari keluarga rentan dan dugaannya berlangsung bertahun-tahun, itu artinya yang kita hadapi adalah kegagalan perlindungan yang bersifat sistemik. Dan adanya kasus ini juga memperlihatkan kalau urgensi penindakan yang tegas itu muncul ketika ada desakan besar dari warga, ketika korban-korban mulai berani bicara, dan ketika media memberi sorotan. Dan lagi-lagi, sampai kapan kita harus menunggu satu persatu kasus besar meledak dulu, korbannya menumpuk dulu, dragging bertahun-tahun kasusnya, lalu baru menyeruak ke permukaan. Sampai kapan negara mau bersikap defensif dan tidak melakukan mitigasi atau pencegahan sejak awal. Dan jika keselamatan anak benar-benar prioritas, harusnya kita nggak cukup hanya menunggu laporan gitu. Harusnya ada inspeksi besar-besaran, harusnya ada audit, harusnya ada evaluasi sistem pengasuhan, harusnya ada pengawasan rutin terhadap institusi pendidikan berasrama gitu, termasuk pesantren gitu ya. Karena menjaga marwah pesantren itu adalah memastikan adanya akuntabilitas dalam sistem pengelolaannya. Mau sampai kapan kekerasan seksual yang dilakukan pengasuh atau dilakukan ustadz-ustadz di pesantren itu malah jadi lazim, malah jadi wajar, malah jadi membudaya. Kenapa kita membiarkan kasus-kasus keji begini terjadi lagi tanpa adanya pencegahan gitu, tanpa negara atau institusi membuat sistem pencegahan gitu, atau sistem sanksi yang tegas. Kenapa kita membiarkan anak-anak kita nggak aman di tempat yang harusnya suci, di tempat yang mengunggulkan nilai kesucian dan kehormatan, di tempat yang mengagungkan Tuhan? Kalau misalnya nggak ada nih ketegasan dan nggak ada regulasi jelas untuk melindungi anak-anak santri, maka itu artinya institusi dan negara punya andil terhadap kemalangan yang dialami anak-anak itu. Anak-anak yang sudah dewasa itu ya, ada yang masih anak-anak sih. Tapi kalau menurut kamu gimana nih? Gimana reformasi yang cukup, yang mumpuni, yang efektif untuk mencegah pesantren bisa menjadi tempat aman yang predator melancarkan aksinya itu gimana gitu? Gimana sistem preventifnya? Gimana akuntabilitas nyata yang bisa kita terima dari sistem pendidikan di pesantren? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Makasih sudah nonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.